Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang saya ingin buat video reaksi tentang seseorang atau tentang fitnah bentuk fitnah yang seolah-olah apa yang diucapkannya itu paling benar, padahal ketika kita ingin mempelajari atau mengenal yang esa ini dibutuhkan sesuatu yang menyakitkan. Saya pernah bilang bahwa kebenaran itu akan terasa menyakitkan karena tidak sesuai dengan yang selama ini kita pelajari. Tonton saja videonya, saya akan selipkan videonya, tonton saja videonya dan penilaian teman-teman gimana. Nanti di situ saya akan, setelah videonya diputar, saya akan coba menerangkan apa hasilnya. Tonton saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Reski Maisha Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Sahabatku semua, dimanapun teman-teman berada, mari kita kembali membahas tentang Hyang Weldo. Orang ini sangat pantas sekali untuk kita bahas, karena pernyataan-pernyataan orang ini sangat-sangat sesat dan menyesatkan. Kali ini teman-teman, kita akan membahas cuplikan sebuah video Hyang Weldo ini ketika dia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tubuhnya Allah. Langsung saja teman-teman, kita simak cuplikan video Hyang Weldo ini. Sekarang nggak ingat. Sampai nggak kalau sholat ingat Tuhan nggak? Cuma mengingat. Pada cuplikan video ini teman-teman, terlihat Hyang Weldo ini sedang melakukan tanya jawab dengan seseorang. Entah orang ini seorang muslim atau tidak, kita tidak tahu. Namun yang dibahas adalah perihal sholat. Dia bertanya, apakah ketika Anda sholat, Anda mengingat Allah? Kalau sampean belum pernah melihat Weldo, kira-kira bisa ingat Weldo nggak? Nggak bisa. Nah, terus kata-kata ingat Allah gimana kalau sampean belum ketemu Allah? Rasa. Ya, ingat dengan rasa beda. Kurang ajar sekali teman-teman. Dia menyamakan Allah dengan dirinya. Dia mengkiaskan Allah dengan dirinya. Dia menyatakan kepada orang tersebut, kalau sampean belum bertemu dengan Weldo, apakah kalian bisa mengingat Weldo? Tidak. Lalu dia menyamakan dengan Allah. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah jika kita belum bertemu dengan Allah? Subhanallah. Seperti pembahasan kita pada video sebelumnya, dia seolah-olah mengaku bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Allah, menyaksikan Allah dengan mata zahirnya, sudah bertemu dengan Allah. Ini berbahaya sekali teman-teman, pernyataan dari si Weldo ini. Karena untuk ingat berarti harus melihat. Kalau belum pernah melihat, bagaimana dia ingat? Apa yang dia ingat? Karena untuk ingat berarti harus melihat. Kalau belum pernah melihat, bagaimana dia ingat? Apa yang dia ingat? Ingat namanya, bukan ingat orangnya. Pernyataan si Weldo ini teman-teman sangat-sangat berbahaya sekali, sesat dan menyesatkan. Tujuan dari pernyataan orang ini ingin menghancurkan keimanan masyarakat muslim, umat muslim, dihancurkan satu persatu keimanannya. Jika dulu pada pembahasan kita pada video sebelumnya, dia menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada, hanya ilusi. Dan sekarang ini lebih berbahaya lagi teman-teman. Kita tahu, di dalam rukun iman kita, percaya kepada Allah itu adalah perkara yang pertama sekali. Dan ini sedang diusahakan oleh Weldo ini untuk dihancurkan, agar masyarakat tidak percaya lagi kepada Allah, disesatkan akidahnya. Seolah-olah dia menyatakan bahwa Allah itu tidak ada.
Kenapa? Karena tidak bisa disaksikan dengan matanya, dengan mata zahirnya. Bagaimana mungkin kita mengingat Allah sedangkan kita belum bertemu dengannya? Seperti itu yang dia sampaikan. Dan sangat mustahil sekali kita manusia bisa melihat Allah dengan mata zahir kita selama kita masih hidup di dunia ini. Seperti itulah ketika seseorang mentok akan apa yang mereka pelajari. Saya sih merasa menyayangkan karena beliau ini yang menuduh Eyang Weldo apa namanya sesat, padahal beliau ini ngerti tentang agama. Hanya saja beliau ini mungkin pemahamannya hanya baru sekedar yang tersurat saja, jadi orang yang ibaratnya seperti beliau ini yang menuduh yang Weldo menyamakan dengan Tuhan dan tidak bisa melihat Tuhan ketika masih hidup atau melihat Allah ketika masih hidup. Nah, itu kan yang terimajinasikan. Padahal kalau dia atau beliau ini bercermin, kita sudah melihat ada diri kita dalam cermin itu kan. Diri kita emang siapa yang buat? Kita bisa gerak, kita bisa ini, kita bisa itu kan karena Allah. Nah, di situ kan belum sampai situ. Jadinya itulah contoh yang sering saya wanti-wanti, jangan sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah ada nih contohnya gitu. Jadi yang saya maksudkan jangan mengikuti imajinasi terus, jangan stop di yang tersurat saja gitu. Nah, itu ada buktinya banyak. Nah, begitulah jika kita belum bisa memahami ilmu-ilmu yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu luas gitu ya. Jadi kita jangan tertipu style gaya berpakaian seseorang. Yang Weldo itu kan ekstrim pakaiannya gitu kan, tapi untuk apa sih pakaian itu gitu kan. Yang saya lihat, terus saya nonton juga video-video yang Weldo ini cukup menarik karena pembahasan beliau itu mirip dengan saya gitu, cara menggalinya, cara sudut pandangnya tuh mirip dengan saya gitu. Makanya saya bukan karena kemiripan cara sudut pandang gitu kan saya membela yang Weldo, bukan seperti itu. Tapi yang dipandang yang Weldo saya tahu karena ada kemiripan dengan saya sudut pandangnya gitu. Nah, tentang keilmuan atau tentang pandangan ini, karena saya merasakan secara energi yang Weldo ini sinkron gitu, sama energinya. Ketika saya baru pertama kali melihat videonya, saya senang nih gitu, senang akan argumennya gitu, karena sama gitu. Bukan maksudnya, jadi intinya bukan saya maksud membela, hanya saja menunjukkan bahwa orang ini sih ya, beliau ini Pak Ustadz bukan ya, yang bilang yang Weldo ini sesat.
mungkin belum menjajaki, belum mengalami apa yang Wildo katakan. Inti dari sini, agama Islam itu mengajarkan kan syahadat, ya. Syahadat itu jangan sampai kita menuduh orang itu salah, apalagi sesat, karena pengalaman kita, gitu kan. Nah, syahadat itu harus kita alami dulu, benar atau enggak nih yang dibilang yang Wildo ini, alami dulu. Coba cari nih yang disebut apa benar raga Kanjeng Nabi Muhammad itu raganya Allah, apa benar seperti itu? Cari dulu. Kalau menurut saya, yang dimaksud yang Wildo ini, raganya Kanjeng Nabi itu adalah raganya Allah. Itu dikarenakan lewat beliaulah, lewat Kanjeng Nabi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesannya. Makanya digelarilah sang Nabi ini atau Kanjeng Nabi Muhammad ini digelari sebagai the messenger, tukang pos, gitu kan, itu penyampai pesan. Nah, di situ apa yang salah dari yang Wildo? Yang ingin dia katakan, katanya yang Wildo ngobrol nih dengan seseorang. Jika kamu belum bertemu saya, katanya yang Wildo kan seperti itu, apa kamu akan mengenal saya? Ya, itu kan. Nah, begitu pula jika kamu belum melihat Allah, kamu tidak akan mengenal Allah. Nah, itu kan yang sering saya bahas, gitu kan, antara Dajjal dan yang Esa. Nah, dalam pembahasan saya semua itu saya mengenalkan yang Esa agar terhindar nih yang Dajjalnya, fitnah ini. Yang dimaksud yang Wildo itu melihat itu bukan dengan mata dohir, tapi melihat dengan mata hati. Orang yang terbuka mata hatinya akan lapang menerima semuanya. Yang tertutup ya Allah saja tidak bisa dilihat oleh dia. Seperti itu. Padahal tinggal bercermin saja kita sudah bisa melihat Allah itu. Sebab dalam diri kita, siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberi darah? Siapa yang memberi udara sampai kita bisa hidup ini? Ada Allahnya, gitu kan? Nah, disinilah kekurangan orang yang ibaratnya hanya stop ke apa yang tersurat saja. Jadi saya hanya sekedar ingin menjelaskan seperti itu agar mungkin teman-teman menonton videonya agar tidak nih terdorong untuk ikut-ikutan memfitnah yang Wildo gitu. Jadi saya membuat video seperti ini agar bisa membuka gitu sudut pandang bahwa ketika kita belum mengalami sesuatu seperti yang dibilang yang Wildo, janganlah kita menuduh orang itu sesat atau apa, karena itu akan menjadi fitnah. Pentingnya syahadat di sini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.